Ya, pemirsa, sebelumnya kita ketahui bahwa Dede Riswanto, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016, ini mengungkapkan bahwa pada hari Sabtu lalu dalam podcast di mana ia mengatakan bahwa kesaksiannya pada tahun 2017 ini adalah tidak benar. Dan berikut kesaksian Dede Riswanto sebelumnya. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama itu? Nggak ingat pas ya, Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal, Pak. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu, Pak. Tapi disitulah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan, Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ, Pak. Oh, penyidik. Ya, penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, ya. Setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Ya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah, Pak. Yang mengarahkan justru di si Rudiana dan lainnya gitu. Sebelum masuk itu, Pak. Ya, karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mukuli, tapi dipukuli dulu sebelumnya duluan. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP? BAP seperti biasa, Pak. Ditanya aja ya. Ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk, Pak. Ya. Saya mau tanya, kenapa kamu mau waktu itu? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau, Pak. Kan saya juga sudah bilang, Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aep dengan Pak Rudiana. Nah, pada saat itu kan saya rakyat kecil, Pak. Saya nggak ngerti hukum. Sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut, Pak, sudah di dalam. Saya bisa apa di situ, Pak? Ya, tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali, Pak. Diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ya ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana, Pak. Mungkin kalau saya tahu, Aep ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau, Pak. Ya, tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut, Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu, Pak. Loh, kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa rupanya? Ya karena saya nggak ngerti hukum, Pak. Loh iya, karena Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih, Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi, Pak. Oh, bisa jadi. Yang benarnya gimana? Ya emang karena polisi, Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut? Ya, merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi? Ya. Karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi? Ya. Kamu ikutin aja? Ya. Nah, waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu, Pak, akibatnya. Pasti tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aep, Pak. Ya. Saya bilang ke Aep, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah. Kata Aep? Ya. Kenapa? Karena pernah dipukuli, Pak. Oh, si Aep cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh warga sekitar di situ, Pak. Oh, Aep merasa apa? Dipukuli dengan oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidananya. Ada terpidananya. Jadi merasa kesal dia. Merasa kesal sehingga diarahkan. Gitu. Ya, dendam. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016, Pak. Hah? Tidak pernah? Tidak pernah.
Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada sebagai wartawan kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu nggak pernah tanda tangan berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah Pak. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu Sampai tahu sekarang Polda? tidak tahu. Tahu? Sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak jalan. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan terus saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2004 waktu itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini-begini ada parah-parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak, beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali Pak. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia menurut keputusan pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya, dalam putusannya. Jadi di dalam putusan kebetulan Pak Jutek yang lihat ada bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada Memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa Dede ini memberikan keterangan Di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak Jutek? Iya, Ya? Pak. Nah ini menjadi jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu nggak datang ke pengadilan? Kan kamu di berita acara di Polres. Iya Pak. Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh rumah. ada. Ada. Terus kenapa nggak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi kan sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan? Melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana menanti benar. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang gitu saja. Oh hanya begitu bilang gitu saja.